Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara jamaah iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan Al-Fakir Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas. Marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Mungkin di tengah-tengah sejuknya cuaca pada sore hari ini, sebahagian daripada saudara-saudara kita ada yang di depan layar televisi, ya, sedang menyaksikan ceramah, ada yang di hadapannya Al-Quran, ada yang di hadapannya kitab, ada yang sedang membaca hadis. Itu kesemuanya ada kriterianya masing-masing. Ketika kita ada, meskipun di depan layar kaca televisi, yang kita lihat, yang kita tonton adalah ulama, kita cinta dengan mereka, para ulama, para asatid yang memberikan ilmu kepada kita pelantara televisi ataupun pelantara HP, pelantara media sosial, seperti saudara-saudara yang pada saat ini sedang menyaksikan saya. Ketika menyaksikannya itu, melihatnya itu didasari dengan cinta, dengan mahabbah, maka kata Rasulullah, ma'aman ahab, engkau akan bersama dengan dia. Luar biasa. Kita cinta dengan Al-Quran, engkau akan bersama dengan dia. Kita akan dikumpulkan dengan Al-Quran, kita akan dicari oleh Al-Quran. Kita cinta dengan hadis Nabi, dasarnya itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita bisa mengamalkan daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Ya, meskipun kita cinta kepada Nabi Muhammad pelantara hadis yang kita baca, pelantara solawat yang kita baca, pelantara zikir yang kita baca, pelantara qobliyah ba'diyah yang kita lakukan, pelantara amal soleh yang kita perbuat, ya, maka kesemuanya akan bersambung dengan Nabi Muhammad, dan kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menolak berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang-orang besar, bagaimana berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan tidaklah alam semesta ini tercipta melainkan karenanya, melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memandang keindahan matahari ataupun rembulan, tapi keindahan matahari dan rembulan itu pada hakikatnya tercipta daripada keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban, maka Thauban itu begitu cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi, selalu berinteraksi apa yang menjadi ajakan Nabi, yang menjadi ajaran Nabi, yang menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Thauban itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau di saat di dunia ini saya rindu kepada Anda, saya sekarang bisa berjumpa dengan Anda, bagaimana dengan kelak di akhirat? Kalau saya masuk surga, Anda masuk surga, di mana tempat saya dan di mana tempat Anda? Saya tidak tahu tempatnya di mana, surganya di kamar yang sebelah mana, sementara engkau pasti itu di kamar yang paling lek, yang paling baik, di surga Firdaus, sementara saya wallahu alam." Maka langsung Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, "Wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin." Allahu Akbar. Jadi Allah yang langsung menjawabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang berinteraksi dengan ajaran Nabi Muhammad dengan dasar cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan dikumpulkan dengan semua para nabi, semua jajaran para siddiqin, semua jajaran para sahabat,
sahabat Nabi SAW yang mati di medan peperangan disebut dengan syuhada, wassalihin, dan dengan para ulama. Kumpul dengan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintakan diri kita kepada Allah, cintakan diri kita kepada Nabi Muhammad, cintakan diri kita kepada warasatul anbiya, pewarisnya Nabi Muhammad, cintakan diri kita kepada ahli baitnya Nabi Muhammad SAW, pewarisnya Nabi Muhammad, para ulama, kemudian ahli baitnya Nabi Muhammad, para habaib. Cintakan hati kita kepada mereka, ya, karena apa yang kita lakukan selain daripada untuk mereka akan membawa kemadaratan, tapi yang kita korbankan untuk mereka akan membawa kebahagiaan untuk kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Ketika ada seorang badu, seorang kampung desa, ya, ketika pada saat itu Nabi sedang menyampaikan khutbahnya di tengah-tengah orang banyak, tiba-tiba datang seorang kampung tadi itu menghampiri Nabi Muhammad, ya, yang meskipun orang kampung tadi itu tidak beretika, dia nyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan akan terjadi hari kiamat? Ini 14 abad lebih yang lalu sudah ditanyakan tentang hari kiamat. Allahu Akbar. Ya, apalagi sekarang mungkin udah tambah dekat lagi dengan hari kiamat. Apa persiapan kita untuk hari esok? Kita tidak boleh takut dengan hari kiamat. Kita imani hari kiamat akan terjadi, entah hari Jumat kapan. Ya, yang terpenting adalah persiapan kita untuk hari tersebut. Kata Rasulullah, "Madza a'adadta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari tersebut? "Ma'adadtu bikatsirin minas shalah wala siyam wala zakat." Kami tidak banyak melakukan salat ataupun banyak melakukan puasa, banyak melakukan zakat. Illa anni uhibbullah wa uhibbuk. Hanya satu saja, saya cinta kepada Allah dan cinta kepada anda, wahai Muhammad. Apa jawab Rasulullah di tengah-tengah kerumunan orang pada saat itu sedang khutbah? Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Berarti engkau akan beserta yang engkau cintai, beserta Nabi Muhammad. Sudah mendapatkan bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Apakah ini hanya berlaku kepada orang Badu tadi, kepada orang kampung tadi? Tidak, juga bisa berlaku kepada kita yang mencintai kepada Nabi Muhammad. Jadi hadirkanlah ketika kita iftar, kita mengikuti iftarnya Nabi Muhammad. Kita makan korma, kita resapi korma yang kita makan itu adalah korma yang telah dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mengikuti Rasulullah telah makan korma ketika berbuka, Rasulullah telah berpuasa, Rasulullah telah beriftar, Rasulullah telah melakukan tarawih. Semua yang kita lakukan, kita resapi, kita hayati. Semua yang dilakukan oleh kita adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu berusaha untuk mutabaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tergolong orang yang mencintai Rasulullah dan tergolong orang yang dikumpulkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan di sore hari ini, di menjelang iftar ini, Allah Subhanahu wa taala tanamkan hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita niatkan iftar kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, tarawih kita nanti mengikuti Nabi Muhammad, kemudian baca Al-Qur'an kita nanti mengikuti Nabi Muhammad. Semua nilai-nilai baik kita niatkan mengikuti Nabi Muhammad, sehingga kita akan terikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.